Jadi umur 5 tahun itu ada di mana Anda? Di Surabaya, Bah. Oh, dari Saya Surabaya. asli Surabaya. Arek Surabaya. Arek Surabaya, bonek asli tulen wes. Ternyata ada arek Surabaya yang begitu hebat dan Amin. Jadi Anda ini tinggi berapa? 179, Bah. 179. 180 kurang 1 ya. Saya tidak perlu memperkenalkan siapa yang di depan saya. Anda semua sudah tahu, Putri Indonesia. Tahun berapa ya? Makasih Abah, 2020. 2020. Tapi karena ada COVID, maka gelarnya panjang banget ya. Terpanjang termasuk untuk menjabatnya ya. Sayang Presiden nggak bisa diperpanjang karena COVID ya. Putri Indonesia bisa diperpanjang 2 tahun. Iya, dari 1 tahun jadi 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun setengah. Sekarang udah selesai. Sekarang alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Ya, sudah selesai dan bisa menikah. Bentar lagi nih. Sebentar lagi ya. Iya. Bulan depan? Minggu depan. Oh, minggu ini dong, Mbak. Oh, minggu ini ya. Ini hari Senin ya. Nanti hari Minggu ini sebelum pindahan spesial diundang Abah. Siapa yang nolak ya? Ya, saya ketemu Ayu ini kemarin malam ketika diadakan pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur. Saya hadir di sana dan cerita-cerita ternyata sudah mau diboyong oleh Arjuna dari Swiss. Jadi iya, nanti Bang. Anda akan pindah ke Swiss. Iya, kebetulan sebenarnya orang Indonesia, tapi Orang lahir Indonesia. besar di sana, menetap di sana, jadinya kerjaan Orang Indonesia semua di sana. tapi lahir di Swiss, tumbuh di Swiss, besar di Swiss, Menetap warga negara Swiss. Indonesia, Bang. Oh, warga negara Indonesia. Jadi tanggal berapa Anda menikah? Insya Allah di 19 Februari. Betul-betul ya. Beberapa hari lagi. Menghitung hari ini harusnya Menghitung dipingit hari. ya. Seandainya gelar Putri Indonesia tidak diperpanjang karena COVID, apakah sudah akan menikah kemarin-kemarin? Dulu-dulu. Iya, sebetulnya Oh, iya? iya, Bang. Oh. Jadi kita itu sebenarnya sudah pacarannya udah lama. Tapi dari awal saya udah bilang waktu kenalan, oke, kita serius, tapi saya memang cita-citanya mau jadi Putri Indonesia. Oh, ini sebelum jadi Putri Iya, Indonesia. sebelum jadi Putri Indonesia. Jadi saya cita-citanya mau jadi Putri Indonesia. Kalau mau nunggu monggo. Hebat gitu. ya. Dan Tapi dia kayak dia sabar menanti. nah itu, Mbak, berarti kan one of a kind ya. Ya. Sekaligus ujian. Betul. Iya. Dan dites toh, Mbak. Iya. Beneran? Oh, Iya. yakin. Oke. Dia swasta atau Dia di sana banker, Mbak. bankers. Nah, oke. Swiss Tapi- ya, terkenalnya bank ya. Ya, terpercaya. Karena negara bebas dari intervensi masalah keuangan. Ya. Betul. Ini Abah mah udah paling tahu pasti. Dan kita bangga sekali punya Ayu ini karena ya pasti cantik. Yang kedua tinggi sekali. Amin. Untuk rata-rata orang Indonesia. Dan ketiga cerdas. Amin, Dan amin, Mbak. kecerdasannya bisa terlihat dari gaya bicaranya dan mutu pembicaraannya. Dan tetapi yang satu lagi adalah Ayu ini orang yang sangat gigih dan ngotot untuk menjadi Putri Indonesia. Karena gagal ikut lagi. Ceritanya gimana? Jadi ceritanya, Mbak, dari kecil 5 tahun itu sudah cita-cita jadi Putri Indonesia. Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Memang sudah ada waktu itu. Dulu dari 92. Oh, sudah Insya ada Allah ya. kalau nggak salah ya. Nanti Ya. kalau salah mohon maaf dikorek. Jadi memang dari kecil sudah cita-cita jadi Putri Indonesia karena waktu kecil simple, suka Barbie, suka princess. Ya kadang ya, kadang akhirnya anak-anak itu jadi melihat pakai mahkota. Ya itulah motivasi sederhananya ya. Terus habis gitu pas waktu udah beranjak dewasa ngelihatlah di TV itu ada Putri Indonesia ya 5 tahun itulah ngelihat oh iya ya ternyata ada Putri Indonesia ya keren banget ya udah akhirnya makin cari tahu apa segala macam oh ternyata Putri Indonesia itu nggak hanya sekedar wanita yang menggunakan mahkota banyak sekali value-value dan juga visi misi yang sangat membuat saya itu makin kagum dan ingin menjadi sosok Putri Indonesia itu. Jadi umur 5 tahun itu ada di mana Anda? Di Surabaya, Bah. Oh, dari Saya Surabaya. asli Surabaya. Arek Surabaya. Arek Surabaya, bonek asli tulen wes. Ternyata ada arek Surabaya yang begitu hebat dan begitu. Amin. Jadi Anda ini tinggi berapa? 179, Bah. 179. 180 kurang 1 ya. 179. Iya. Hebat sekali. Sudah berhenti sekarang. Alhamdulillah, Bah.
Dulu waktu kecil saya mah nangis, adanya dibully ya kan, karena tinggi sekali. Jadi saya jadi sejak kecil memang tinggi? Memang paling tinggi di antara umurnya. Jadi misalkan waktu dulu saya kelas 3 SD, ditanya orang itu, oh kelas 3 SMP mana? Oh 3 SD. Jadi memang udah terlihat dewasa daripada saudara-saudara juga tinggi-tinggi? Alhamdulillah, kalau kakak saya tapi 165. Ya, kalau kakak adik saya umur 18 tahun, masih mahasiswa ya, udah 185 kayaknya. 186 laki. Jadi memang turunannya dari papa mama. Papa tinggi, mama tinggi. Papa tuh 186. Oh, jadi papa masih lebih tinggi dari Anda? Iya, saya pakai heels masih bisa, Mbak. Kalau nanti sama calon suami saya ini nggak bisa, ini tingginya sama. Oh, ya tinggi lah ya. Tinggi 179 ya. Tapi heelsnya akhirnya disingkirkan semuanya yang udah kepunya itu ya. Ibu gitu. tinggi mana dengan ibu? Ibu 170. Jadi Anda lebih tinggi. Iya, tapi untuk orang lama udah tinggi ya, Mbak. Iya, tinggi. Ibu juga tinggi. Jadi tinggi, dapat anak sangat tinggi. Nah, SD-nya di mana? SD saya di Kaliasin 3. Kaliasin 3 sini, deket rumah ya, Mbak. Jadi kalau dulu dianterin dekat Tunjungan Plaza. Depan gubernur. Dulu kalau SD misal jalan-jalan sama temen yang nge-mallnya Delta Plaza, Tunjungan Plaza, nonton bioskop dulu masih di Mitra ya. Dulu ada Mitra kan gitu. Nah, jadi Barbie itu pertama kali umur berapa punya Barbie? Aduh, Bang, nggak ingat. Masih kecil ya? Kecil banget. Dari dulu kalau misalkan beli Barbie gitu, mama kadang nyarinya di Jakarta atau nyarinya di mana, kan dulu kayaknya juga belum banyak ya, nggak selengkap sekarang gitu, ada di mana-mana. Umur berapa berhenti main Barbie? Umur berapa ya? SD kayaknya. SD kelas 3, 4. Tapi kalau nonton film bisa berhenti masih bisa berhenti, kan aslinya tomboy, Bah. Aslinya tomboy. Anda merasa tomboy? Iya, dulu mainnya tuh di kampung cuman ada 2 orang yang anak kecil seusia saya, cewek saya sama cowok, Aris namanya teman saya. Dan ya jadi kita mainnya kadang main sepak bola, kadang main ibu-ibuan yang di rumah, jadi gantian mainnya dua-duanya gitu. Jadi main sepak bola, lari-larian lah, kejar ini, kejar itu. Jadi total ada punya berapa Barbie? Total dulu banyak. Dulu banyak, kayaknya 20-an lebih ada deh, Bah. Apa? Dikasih-kasihkan? Iya dikasih-kasihkan, karena ya pada akhirnya nggak dipakai kan, mubazir. Baju Barbie-nya beli sendiri atau bikin? Beli. Nah, SMP kemana? SMP saya di SMP 1 Surabaya. SMA saya, SMP kelas 3 tuh saya sudah masuk ke dunia model, Bah. Kelas 3. Terus akhirnya ikut satu grup model. Ikut. Waktu itu bertemulah dengan Mas Edi Rizaldi namanya, MC model manajemen di Surabaya. Tahu. Iya, yang sering sama Kak Ivo. Ya. Terus dari situlah saya dilatih modeling segala macam. Terus dari SMP itu saya sebenarnya sudah ngomong, ya kalau SMP 1 kan larinya SMA 5, SMA 2 ya pasti sudah. Tapi tiba-tiba, Bah, saya tuh feelingnya rada kuat orangnya. Ngelewatin depan gang SMA Trimurti, saya dalam hati ngomong, ya Allah, kalau memang masa depanku itu ternyata saya menjadi dokter, jadi profesor, pokoknya SMA 5 gitu kan. Tapi kalau memang ternyata aku bisa jadi putri Indonesia, nyebut Mbah, kalau bisa jadi model sampai internasional, berarti sekolahku di Trimurti aja ya Allah, tapi pilihin yang terbaik. Oh begitu ya? Iya, dari kecil saya soalnya memang rada dekat ya, maksudnya kalau curhat itu langsung, jadi kayak feelingnya kuat gitu loh, Bang. Kenapa Trimurti? Karena kakak saya Trimurti dan dekat rumah, dan saya kan lihatnya swasta umum ya. Trimurti itu di samping Gerahadi itu gubernuran di Jawa Timur. SD-nya di depannya, SMA-nya di sampingnya gitu. Terus akhirnya singkat cerita saya keterimanya di SMA Trimurti karena pas waktu itu ternyata SMA 5 dan 2 belum bisa masuk. Itu saya juga kaget, sampai kepala sekolah saya itu dulu manggil, "Ayu, maaf ya, ternyata kok kaget kita semuanya," karena dulu saya juga sekretaris OSIS apa segala macam. Jadi aktivis ya? Aktivis basket, drum band, dan segala macamnya, pokoknya aktif banget. Dari Mayoret? Iya, waktu di SD saya mayor sampai nasional, Bah. Juara umum juga di kejuaraan Jawa Timur. Umur berapa Anda merasa saya ini cantik loh gitu?
Nggak ada sebenarnya. Gitu. Saya merasa cantik tapi banyak dibully dari kecil karena tinggi. Jadi kok tinggi itu dipanggilnya tiang bendera, ya kan, Tugu Monas lah atau Tugu Pahlawan. Apalagi kalau SD ngambil rapot itu papa dipanggilnya Tugu Monas sama Tugu Pahlawan, anaknya lebih kecil gitu ya kan. Jadi dari kecil ngerasa yakin pingin jadi sesuatu, tapi kok dulu saya kurus banget, Dulu mungkin dengan tinggi segini, saya waktu jadi model yang sudah sampai ke luar negeri itu, saya 17 kilo lebih kurus dari ini. Tapi dunia model kan memang begitu kan? Ya. Tapi maksudnya waktu sebelum kenal modeling, saya nggak percaya diri. Saya makanya jatuhnya ya ke basket, segala macam drum band itu. Basket sampai DBL juga. SMP 1 dulu. DBL SMP 1. DBL SMP 1. Ramenya seru. Jadi pertama kali ikut pemilihan putri-putri begini umur berapa? Pemilihan Putri Indonesia pertama kali saya ikutnya waktu 2017. Itu nggak ikut pemilihan akan ada putri daerah dulu Jawa Timur. Bukan, maksudnya lain. Oh, yang Cak Ning gitu. Ya, Cak Ning atau sebenarnya mama sudah sempat nyuruh, tapi kebetulan saya kan juga sekolah sambil ya kerja itu tadi ya as a model, tapi modelnya alhamdulillah sih saya profesional yang sampai ke Jakarta. Saya juga sempat ke Singapura, menghasilkan. Jadi dari saya modeling itu sudah nggak minta mama, kecuali uang sekolah ya. Kalau uang sekolah saya bilangnya nggak apa-apa, mama aja yang bayar sekolah, nanti keenaan mama, aku bilang. Tapi beli-beli apa segala macam udah nggak dari model. Makanya dari situ saya mikirnya kalau saya itu orangnya nggak suka setengah-setengah. Saya tahu kalau saya ikut Cak Ning atau segala macam yang duta-duta lain, tapi disambi sekolah, disambi modeling, saya nanti nggak cukup, nggak kuat gitu. Jadi Anda nggak pernah ikut duta-duta, pemilihan duta apa? Belum pernah. Tapi langsung Putri Indonesia. Iya, tapi sebelumnya saya kan aktivis lingkungan juga, kayak duta lingkungan hidup juga, karena mama dulu kebetulan dari saya lahir itu di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya. Oh, pegawai negeri. Iya, pegawai negeri. Papa juga pegawai negeri. Papa di Bank UMKM Jatim. Oh, gitu. Jadi orang pemerintahan ya? Orang pemerintahan. Jadi dari kecil saya ya ikut mama kalau aktivis lingkungan, waktu dulu penanaman penghijauan atau sampai yang dikirim ke Tretes kemana itu saya ikut, Jadi dari kecil suka Guru aktif. model Anda siapa yang paling Anda terkesan? Guru model ya, yang mengajari saya, ya Mas Edi Rizaldi dan ada Rizaldi. satu lagi Kak Cinta namanya. Cewek? Cowok, tapi kita panggilnya Cinta. Oh, gitu. Nama aslinya siapa ya? Egi kalau nggak salah, bahkan sampai lupa nama aslinya apa. Tapi karena dia memang memperkenalkan namanya Cinta. Gitu. Umur 17 ikut pemilihan Putri Indonesia yang pertama. 2017 berarti umur 19. Oh, berarti 17. Umur 16. Ya, umur 19 tahun. Tingkat Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur. Terus akhirnya ternyata pesaingnya banyak. Persaingannya banyak dan lebih tepatnya memang saya belum siap, Secara satu masih ada anak kecilnya pasti ya. Karena umur 16. 19 itu tadi. 19 tahun. Oh, 19. 2017. 2017 umur 19 tahun. Lalu di situ juga saya public speakingnya belum sebagus sekarang kan, Mbak. Terus latihan lagi segala macam. Jadi belum ikut dulu untuk yang 2018. Sebenarnya langsung disuruh ikut lagi kan. Tapi mama itu bilang dari awal mama ngomong mama itu lebih bangga lagi kalau kamu nanti sampai bisa berangkat ke nasional kan waktu opening number itu loh, Mbak. Kamu menyebutkan dirimu itu sarjana hukum. Bukan mahasiswa hukum. Waktu itu kan masih mahasiswa. Padahal masih mahasiswa. Tapi dianggap salah ya. Dianggapnya mama lebih bangga kalau kamu udah sarjana baru kamu ikut. Nanti ke kuliahmu keteteran segala macam. Udah, pokoknya mama tuh nyekolahin kamu sampai kuliah. Udah selesai tanggung jawab mama, terserah. Fakultas hukumnya di mana? Di Universitas Erlangga, Bang. Oh, di Erlangga. Oh, ini alumni Erlangga. Jadi deket semuanya. Iya. Terus nggak terpilih sama sekali atau juara berapa? Saya waktu itu juara 2. Oh, hebat lah. Juara 2 Jawa Timur. Sudah juara 2. Alhamdulillah, Mbak. Lalu dari sana akhirnya saya mulai mengasah diri lagi. Saya punya advokasi akhirnya Senyum Desa. Waktu itu pun sebelumnya belum disuruh Putri Indonesia wajib punya advokasi. Tapi saya dengan teman-teman di kampus membuat aktivitas ternyata kok terusan sampai bentuknya? Sekarang Yayasan Senyum Desa. Jadi Senyum kita Desa. Apa itu?
mengabdi ke masyarakat desa yang kita Kenapa pakai fokuskan. kata senyum? Karena ya kita ingin semua masyarakat desa itu tersenyum dengan masa depan yang lebih baik. Berpengalaman juga dari teman saya, yang teman dekat saya di kampus, dia itu dari desa yang jalannya itu ke sekolah aja 2 jam, nyampe di sekolahnya ternyata cuma dikasih biskuit, disuruh pulang lagi, yang susah, sampai akhirnya dia bisa keterima di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, namanya Zaki. Nah, dari situlah akhirnya kita bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Terus bikin aktivitas aktivitas. Apa bentuk nyata aktivitasnya apa? Kita alhamdulillah dari awal cuman keliling-keliling, Mbak. Ke desa-desa, kita ngasih sembako, kita ngajar, sampailah kita ke Lombok juga, sampai ke Kalimantan juga. Ternyata saya jadi Putri Indonesia pun mengangkat senyum desa itu semakin besar lagi. Jadi sekarang kurang lebih ada hampir 5.000 lah, Bah, anggota di dalamnya yang bergabung. Dan ya. itu bendera Anda ya? Iya, itu jadi bendera saya banget. Jadi para yang punya keinginan jadi Putri Indonesia, kita bisa berkaca bahwa sejak sebelum ikut pemilihan pun memang sudah punya aktivitas itu ternyata bisa jadi bendera dan bisa menjadi unggulan ketika jadi Putri Indonesia. Karena sekarang dituntut tidak hanya 3B aja, tapi benar-benar aksi nyatanya itu apa untuk masyarakat. Brain, Beauty, Behavior. Oh, Beauty, Behavior. Nah, terus tambah apa lagi? Sekarang advokasi. Jadi benar-benar apa nih dampaknya, betul. Dan diharapkannya advokasi ini bukan advokasi dadakan gitu, Mbak, yang hanya karena ikut Putri Indonesia, betul. Tapi panggilan dari hati. Dari hati. Sekarang alhamdulillah, Mbak, Senyum Desa sudah punya TK-nya sendiri. TK Senyum Desa. Iya, sudah 3 tahun. Sekarang juga baru saja kemarin minggu lalu saya peresmian PAUD-nya karena di daerah Sampang. Di desa. Iya, di Sampang. Di Sampang yang saya yang diutamakan Sampang itu. Madura. Itu masyarakatnya minta PAUD juga dong. Kalau TK kan sekarang dimintanya 5-6 tahun. Minta maaf, saya baru tahu ini kalau ada TK dan PAUD Senyum Desa yang diprakarsai oleh Putri Indonesia. Alhamdulillah. Nah, nanti ketika Anda dibawa suami ke Swiss, minggu depan atau minggu ini, terus gimana nasib sekolah Senyum Desa? Alhamdulillah, Mbak. Jadi karena kita ini kan organisasi yayasan yang semuanya itu anggotanya masyarakat mahasiswa rata-rata. Jadi mereka memang mengabdi, ya apa caranya kita itu mengabdi ke bangsa tanah air. Kalau 3-4 hari lagi Anda menikah dengan orang Swiss, berarti calon pengantin laki-lakinya ada di mana sekarang? Baru nyampe tadi malam. Sudah nyampe? Sudah nyampe, Mbak. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah sehat selamat, sempat delay 1 jam juga. Dari Swiss langsung? Dari Swiss langsung Jakarta nyampe sore langsung pesawat malam Surabaya. Jadi sekarang udah ada di Surabaya? Sudah. Alhamdulillah. Dia dapat izin dari banknya. Jadi nanti Anda akan tinggal di kota apa? Di Jenewa, Mbak. Oh, Jenewa. Indah sekali. Kota yang sangat indah dan damai. Amin. Kalau dibilang kota pensiun ya, Mbak. Ya, karena kota diplomatik. Iya, tapi orang-orang bilang kalau pensiun di sana enak tuh, yuk. Kalau di Swiss sih di mana saja enak. Saya udah keliling itu. Iya. Jadi Anda sudah pernah melihat Geneva itu sebelumnya, Jenewa itu? Iya, Mbak. Saya kan hubungan dari 2019, jadi sempat beberapa kali lah. Mungkin 10 kali sudah. Menyenangkan kan? Ya, menyenangkan, Mbak. Kemana-mana bisa naik bus, tramnya bagus, fasilitasnya lengkap, semuanya. Jadi nanti Anda akan terus tinggal di sana? Insya Allah begitu. Kita melihat nanti, Mbah, bagaimana. Kalau Adi, calon saya itu dari kecil. Namanya siapa? Adi. Adi siapa? Ahmad Adi Pane. Loh, Ahmad Adi Pane. Saya agak sulit ini menebak. Ahmadnya berarti Islam. Ya. Oh iya? Iya, alhamdulillah dong, Mbak. Sama ya. Adinya umum sekali. Iya. Pane mana Pane? Pane Batak. Oh. Jadi bapaknya Batak, ibunya Manado. Manado Mu'alaf. Ahmad Adi Pane. Ya, Panenya Batak dan sekarang sudah di Surabaya. Dan nanti di mana resepsinya? Acaranya di Granda Farm.
Oh, Grand Rapa. Oh, tahu. Abah datang ya, Bah? Wah, ini kalau langsung diundang ditodong nih. sampai sekarang belum diundang. Ditodong lah, udah nih, Mbak. Iya. Nah, dan kemarin malam saya hadir di pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur itu, dan kita duduk berdampingan karena itu saya bisa deal untuk bagaimana kita podcast. Tetapi ya malam itu saya minta Anda ini kan tinggi sekali. Oh, waktu ikut pemilihan lebih tinggi lagi katanya. Loh, kenapa? Sekarang kan sepatu saya 9 cm. Waktu itu 14 cm atau 13 cm gitu. Kemarin 5 cm aja, Bah. Oh, udah ketinggian, maksudnya udah pensiun ya kan. Pakainya yang pendek-pendek aja gitu. 5 cm. Terus saya bilang, nanti kalau podcast bisa nggak saya dibawakan contoh sepatu yang tingginya 13 cm. Iya. Saya terus terang seumur hidup saya belum pernah melihat bagaimana. Ini saya bawa nih, Bah. Bawa bener. Oke. Mau lihat seperti apa sepatu? Berapa senti? Ini kayaknya 13 14. 13 cm. Ada di dalam tas itu ya. Ya, dia boleh sini. Ya, tolong, minta tolong kru. Tas sepatunya aja, Mas. Ini, Bang. Ini 13 cm. Iya, saya pun boleh saya memegang. Boleh, Bang. Maaf, Bang, kalau kotor, Pak. Wah, ini 15 sih kayaknya. Wow. Tebel banget kan ya, Bah, ya, tinggi ya. Tapi ya tuntutan, Bah, gimana? Ya. Wah, ya. Sudah 179 ditambah lagi 15 cm. Jadi nanti kalau dia hidup di Jenewa, di Swiss, dibanding dengan rata-rata orang Swiss pun masih tinggi sekali. Iya, benar. Jadi di sana katanya kan tinggi-tinggi, ternyata normal ke Indonesia ya. Cewek-ceweknya. Ini waktu pertama kali pakai sepatu yang tingginya segini, itu pakai latihan. Pakai, Bah. Waktu 14 tahun itu jadi model. Saya benar-benar, ya itu tadi, modeling dari 14 tahun sampai pulang pergi Jakarta terus dari SMA. Ya alhamdulillah SMA Trimurti selalu mensupport sekali kalau untuk anak-anaknya yang punya aktivitas non-akademik. Dan alhamdulillah, Bah, walaupun saya non-akademiknya jalan, saya tetap ranking paralel. Wah, ini kalau ini orang DBL yang konsekuen, artinya student atletik, student atlet. Jadi olahraganya harus bagus, tapi pelajarannya juga harus bagus. Ini modelnya harus hebat, sebagai Putri Indonesia harus hebat, tapi pelajarannya juga hebat. Alhamdulillah keterima di UNER juga jalur prestasi. Jadi memang berdasarkan nilai rapot. Nggak pakai tes susah-susah ya. Tesnya tuh susah, Bah, ya. Nasib sepatu ini nanti bagaimana? Nah ini, Bah, saya bingung. Saya aja kemarin pindahan itu udah mulai nyicil kan, udah 150 kilo bawa ke Swiss. Ini belum kebawa sepatu-sepatunya itu. Jadi saya kayaknya kirim ke Surabaya aja, Bah. Disimpan di rumah di Surabaya, karena di sana kan rumah Surabaya kan belum akan dijual kan? Oh enggak, kan ada orang tua tinggal di sana semua, jadi barang tetap yang heels ini kayaknya nggak kepake di sana, saya simpankan di Surabaya. Terus dunia model Anda nanti di sana bagaimana, dan dunia kecantikan? Wah, kalau saya, Bah, rencananya selama emang ada pekerjaan yang besar yang saya bisa wajib harus datang ke Indonesia, saya tetap jalankan. Gitu ya. Tapi kalau memang masih hal yang kecil-kecil, ya saya handle dari Swiss itu tadi. Ya kan sekarang nggak ada masalah, tempat kan nggak ada masalah. Anda diuntungkan oleh zaman di mana orang bisa bekerja di mana saja, dengan pasar di mana saja. Betul, Bah, ya kan. Kita mah yang penting kerja halal, bisa di mana aja. Termasuk Anda tetap bisa menjaga pasar Anda di Indonesia. Insya Allah. Kan Anda punya nama besar di Indonesia. Insya Allah, Pak. Seperti hari ini Pak, Anda pakai baju begini, pertimbangan Anda apa? Mau ketemu saya, mau podcast dengan saya, pakai baju seperti ini, pertimbangan Anda apa? Jujur, Bah, saya bajunya kan sudah banyak yang dikirim ke Swiss ya, Bah. Ini kalau berdiri terjangkau nggak kameranya? Coba berdiri. Coba ya, Pak, ya. Coba berdiri. Ya. Waduh, ini se-OTD-nya dinilai sama Abah nih. Jadi nervous ya. Nah, ini apa? Baju apa namanya ini? Ini kalau saya mah ya buat jalan-jalan aja sih, Bah, sebenarnya. Tapi bagi saya ini yang baju belum dikirim, tapi masih formal casual. Kalau baju-baju putri kan terlalu seksi, Bah. Dan sudah biasa melihat. Ini justru yang penampilan seperti ini yang sangat khas. Ya, makasih. Ini pernah dipakai baju ini?
Iya, Bah, buat jalan-jalan aja. Dan ini termasuk yang belum di-pack, yang dikirim ke Swiss. Tapi akan dibawa ke Swiss nggak? Iya, insya Allah saya bawa, Bah. Suka warnanya. Oh, iya. Saya suka biru. Ini bagian yang favorit. Ya. Siapa tahu ada acara penting, ternyata betul pentingnya dadakan ketemu sama Abah, langsung dipanggil podcast. Waduh, qadarullah ya, Bah. Kalau putri Indonesia itu boleh nggak wajahnya itu tidak asli? Wah, kalau dibilang asli nggak asli tuh apa nih, Bah? Nggak, Zaman misalnya, sekarang kan ada yang operasi, ada yang filler. Ya, dua-duanya boleh nggak filler? Kalau saya bilang boleh sih, Bah. Boleh. Karena kan maksudnya itu bagian dari mempercantik diri ya, dan kita kan juga apa yang kita kekurangan di situ ya kita berusaha untuk improve. Selama yang penting jati diri kita nggak berubah, Bah, kayak gitu. Kalau operasi? Operasi saya sih belum pernah dengar. Nggak ada aturannya sebenarnya. Ya. Karena umurnya masih muda-muda juga. Iya, kan? iya. Dan biasanya juga mereka percaya dirinya tuh kan yang dinilai. Alhamdulillah, Bah, kalau Abah melihatin kayak gitu kok saya bingung. Saya asli kok, Bah. Alhamdulillah. Asli, tetapi pandangan Anda bagi orang yang melakukan operasi seperti apa? Kalau saya selama dia itu merubah bentuk wajah yang butuh sekali. Maksudnya orang kecelakaan, ya kan. Terus orang yang memang mungkin tidak simetris, yang menjadi gangguan sekali sih saya mensupport ya, Pak. Tapi kalau selama itu bukan hal yang penting sekali, kalau pendapat pribadi saya sih, saya lebih suka dengan jati diri saya sendiri gitu kan. Sepanjang itu bisa membuat orang lebih pede, lebih percaya diri, kemudian. Dan tapi tidak menjadikan dirinya tuh menjadi sosok orang lain gitu. Kadang kan ada yang mungkin tren ini di luar jadi putri Indonesianya ya, orang-orang yang tren pingin artis A, pingin artis B, wah kalau itu saya kurang setuju, Bah. Karena itu jadi dia lupa jati dirinya siapa ya, tidak cinta dengan jati dirinya. Kalau saya sih memaksimalkan yang ada, itu saya support. Kayak make up hari ini, Anda make up sendiri atau? Make up sendiri, iya, Bah. 100%? Ini masih simple loh, Bah. Ini make up 30 menit ini, Bah. Oh, ini 30 menit? Belum yang nanti kalau mau di panggung Miss Universe tuh saya make up sendiri, Bah, full. Make up sendiri? Iya. Itu peraturan atau? Enggak sebenarnya, tapi saya lebih puas kalau dengan hasil saya sendiri. Siapa jadi yang saya ngajarin kursus. Mas Edi. Mas Edi Rizaldi kan makeup artist, jadi dari awal belajar sama Mas Edi, terus di Yayasan Putri Indonesia juga ada training dari Mustika Ratu, terus dari saya pribadi juga tetap kursus lagi di Amerika, Bah, sebelum lomba. Jadi sebelum perang itu amunisinya harus banyak ya. Waktu itu di Florida ya? Ya, di kota Miami saya lihat. Ya, saya juga sering ke Miami, jadi kurang lebih bisa tahu itu. Cuma waktu itu zaman COVID ya? Betul, Bang. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi hanya di hotel aja. Kita sempat sekali visit tapi cuma dinner doang, sekali doang keluar hotel. Iya. Padahal dekat situ ada Orlando. Iya. Ada Disney. Iya itu di Orlando. Saya mau padahal ke sana, Bah, tapi udah nanti harus dari pulang. Swiss ke sana udah dekat, tinggal 5 jam. Ya, nanti sudah menjadi orang Swiss, mudah sekali ke Amerika. Amin. Dan 30 menit make up itu rekor Anda tercepat untuk simple seperti ini yang Anda bilang simple tadi. Menurut saya sih nggak simple, tapi menurut Anda simple tadi. Itu rekor tercepat atau? Oh, enggak, bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Kalau kayak gini doang tanpa bulu mata mah 10-15 menit bisa, Bah. Oh iya. Kalau buru-buru. Ini kalau tanpa bulu mata. Enggak pakai bulu mata, pakai maskara aja. Kalau santai-santai tadi sambil teleponan sama teman, ngomongin kawinan ya kan. Jadi fokusnya nggak cepat. Berapa banyak tamu yang diundang? Insya Allah nggak banyak, Mbak, karena kan calon saya itu orang yang kebiasaan budaya luar ya. Iya. Jadi awalnya tuh dia mintanya 100 itu udah banyak kalau di luar. Iya, makanya kan sudah besar. Terus sebenarnya di sini nggak mungkin. 100 awalnya gitu. Nah, terus saya ngundangnya siapa ini 50 ya kan. Jadi saya nego-nego, ya udahlah 500 gitu kan. Dia bilang kayak, enggak, 500 itu siapa aja, aku nggak kenal deh kan, kayak gitu kan. No 200 dia bilangnya mentok. Oke, 200 saya nego lagi 50 cadangan ya gitu. Tapi ya saya pokelin di 250. Gitu. Jadi sekolah semua di Swiss ya calon suami ini. Beliau di Swiss semua.
Ya, terima kasih Ayu. Saya bisa ngobrol soal Putri Indonesia. Ini podcast saya pertama membahas tentang Putri Indonesia. Wah, terima kasih Abah. Sudah Karena diberi istimewa kesempatan. sekali. Amin. Berapa kali ya gadis Surabaya bisa menjadi Putri Indonesia? Kalau Surabaya yang saya tahu ada Elvira juga. Dan ada juga satu alumni dari Jawa Timur tuh Kak Putri Rameswati atau gitu. Itu tapi beliaunya saya lupa, pokoknya Jawa Timur, apakah Surabaya atau kota lain gitu, Pak. Tapi dalam 10 tahun terakhir kan baru Anda kan, ya? Ada, yang Kak Elvira itu juga. Kak Elvira di 2014. Nanti kapan-kapan pengen ketemu juga untuk podcast. Amin. Ya, selamat jalan. Selamat tinggal di negeri yang indah, negeri impian semua orang di Swiss. Iya. Ya. Doanya selalu Abah kalau main ke Swiss, jangan lupa mampir. Saya juga kalau boleh kasih sedikit pesan buat teman-teman nih yang di luar sana yang pingin gabung untuk menjadi seorang Putri Indonesia, jangan lupa untuk matangkan diri kalian sebelum mendaftar ya Abah ya. Jadilah diri kalian yang 1000%, jangan 100%. Percaya diri harus nomor 1 ya, harus niat seniat-niatnya dan matangkanlah advokasi kalian, matangkanlah visi misi kalian. Kenapa kalian ingin menjadi Putri Indonesia? Bukan cuman biar jadi cantik, biar jadi terkenal gitu ya, Bah, tapi harus punya value sosial yang juga sangat kuat sehingga kamu layak menjadi seorang Putri Indonesia. Anda merasa lebih mirip ibu, mama atau lebih mirip papa? Bapak. Semua orang, hidungnya, lancipnya, tingginya, kurusnya, semuanya dari Bapak. Ya, oke, terima kasih ya. Terima kasih Ayu. Terima kasih Abah.